Untuk membeli mobil sebenarnya banyak caranya. Jika uang kalian cukup dan lebih, tentu aja membeli mobil baru adalah jawaban utamanya. Walaupun depresiasi harga adalah musuh utama mobil baru, tapi tetap aja, sensasi mobil yang diantarkan oleh sales ke rumah itu beda banget. Rasanya wangi. Ya, wangi sales mobil itu. Sekarang mobil baru, kerja apa sih bisa kayak gitu? Namun jika kalian masih memiliki uang yang cukup ngepas, mobil baru tentu aja bukan jawabannya. Kenapa? Ya karena harganya saat ini cukup mahal dan selain harga unitnya yang mahal, harga pajak mobil baru juga terbilang cukup mahal. Ini cukup berat buat kalian yang masih memiliki budget ngepas. Jika kondisinya begini, tentu aja mobil second hand atau bekas adalah jawaban utamanya. Mobil bekas harga tentu aja lebih murah. Selain harga unitnya, jika umurnya sudah lebih dari 5 tahun, biasanya pajaknya juga akan lebih murah. Namun membeli mobil bekas harus pinter-pinter saat ini. Karena jika ingin membeli mobil bekas banyak banget yang harus diperhatikan. Misalnya kondisi mesin. Ada suara aneh nggak? Ada kerak nggak? Ada sludge nggak? Dan lainnya. Selain kondisi mesin, tentu aja kaki-kaki. Kaki-kakinya udah pada getas belum karetnya? Dan lainnya. Jika kedua itu sudah, terakhir biasanya yang harus dicek adalah tulangan untuk memastikan kalau mobil tersebut bebas tabrak. Emang kenapa kalau bekas tabrak? Ya tentu aja mobil yang bekas tabrak akan memiliki kekurangan tertentu dan yang pasti mobil bekas laka akan memiliki harga yang jauh berbeda dari harga mobil yang aman. Itu adalah ketiga elemen utama untuk membeli mobil bekas. Menariknya di sini adalah mobil bekas kebanyakan harganya saat ini sudah cukup terjangkau. Tapi untuk sebagian orang mobil bekas harganya masih di luar kemampuan finansialnya. Yang pada akhirnya banyak dari orang yang beli mobil dengan kondisi apapun. Misalnya bodong alias tanpa surat-surat. Kalau menurut saya pribadi ini adalah ide yang sangat buruk. Karena kita nggak tahu asal-usul mobil ini gimana. Karena kalau mobil bekas pencurian kita akan dianggap sebagai penadah oleh polisi. Jadi hindari beli mobil bodong, surat sebelah atau apapun itu. Usahakan surat lengkap. Jadinya iya, daripada beli mobil surat sebelah mendingan beli mobil bekas tabrak. Maksudnya gimana? Ya, beli mobil yang bekas laka harganya akan jauh lebih murah. Bahkan di pelelangan mobil bekas laka harganya seharga motor. Pertanyaannya, apakah mobil bekas tabrak atau laka layak dibeli? Sebenarnya masih layak-layak aja. Tapi kita harus melihat kondisinya terlebih dahulu. Dan kondisi ini ada 3 kategori. Yang pertama rusak parah. Rusak yang dimaksud ini mobilnya udah hampir nggak berbentuk. Misalnya bagian belakang udah ringsek banget, bagian atap udah rata, atau bagian depan udah hancur banget. Jika kondisi seperti ini, sebaiknya jangan gegabah. Karena kita tentu aja perlu mempertimbangkan dengan serius untuk membeli mobil bekas tabrak yang rusak parah. Kenapa perlu pertimbangan yang matang? Ya karena biasanya mobil yang udah begini jika ingin dibenerin, biaya benerinnya bisa lebih banyak daripada beli mobil sehat. Belum lagi waktu yang terbuang. Tentu aja mobil laka kategori rusak parah nggak bisa dipertimbangkan sama sekali. Skip aja. Asuransi aja nyerah kalau di kategori ini, yang mana biasanya akan di cover pembiayaan membeli mobil baru sebesar 75% atau lebih. Tapi buat kalian yang ingin kanibalan, mobil rusak parah ini sebenarnya ya cukup cocok. Misalnya ringsek di seluruh bodi tapi mesinnya masih bagus. Tentu aja mobil ini layak dibeli. Selain dapat mesin, sisanya kalian bisa kiloin di Madura. Double keuntungan, iya kan? Kemudian kategori kedua ada rusak sedang. Mobil bekas kecelakaan dengan kerusakan sedang merupakan opsi di tengah-tengah. Meskipun terkadang kategori ini juga mengalami kerusakan yang signifikan, namun mobil dalam kategori ini biasanya masih dapat diperbaiki tanpa biaya yang terlalu tinggi. Dan keuntungan utama membeli mobil rusak sedang adalah potensi harga yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan mobil non-tabrakan sejenis. Walaupun memang pasti akan ada pekerjaan yang harus dilakukan seperti prestasis dan lainnya, tapi jika di kategori ini masih bisa dibenerin. Misalnya pasaran mobil Avanza 2016 ada di harga 120 juta kondisi mulus. Jika bekas laka sedang harganya antara 50-80 jutaan aja. Ya, lebih murah banyak. Kemudian kategori terakhir tentu aja rusak ringan. Dalam kategori ini, mobil bekas tabrakan dengan rusak ringan tentu aja menjadi mobil yang paling disarankan untuk kalian yang ingin beli jika memiliki budget yang sangat terbatas. Kenapa? Ya karena kendaraan dalam kategori ini mungkin hanya mengalami kerusakan komponen yang mudah diganti. Misalnya penyok pintu belakang. Gampang aja, tinggal cari pintu copotan. Ya intinya jika pintu atau part bodi eksterior aja yang rusak, masih gampang dibenerin. Tinggal ganti part copotan, selesai.
Tapi harga mobil bekas tabrak ringan ini harganya tidak berbeda jauh dengan mobil mulus. Paling lebih murah 20 jutaan aja dari mobil mulus. Makanya di marketplace jarang kita temuin mobil bekas laka ringan karena biasanya akan di-repair dulu. Kalau mau dapat mobil laka ringan murni, tentu aja kalian bisa mendapatkannya di lelang aja. Tapi di luar dari itu semua, apakah mobil bekas tabrak benar-benar layak dibeli? Ya layak-layak aja sih sebenarnya, tergantung bagaimana kalian menyikapinya. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Seperti yang kita tahu, setiap mobil harus memiliki dan memenuhi setiap aspek kelayakan jalan dan kelayakan tabrak. Jika kita ngomongin mobil bekas laka yang berhasil direstorasi, mobil restorasi tersebut tentu masih dapat berjalan dengan baik, seperti tidak ada kendala dan perbedaan yang signifikan dengan mobil normal. Namun jika merujuk ke satu titik yaitu struktur kendaraan, tentu aja hal tersebut sudah berubah. Maksudnya gimana? Struktur mobil adalah hal yang paling penting dalam hal keselamatan. Katakanlah tulang pintu yang kena dan harus direstorasi besar-besaran. Jika sudah melakukan restorasi, memang tulang tersebut bisa terlihat normal dan kokoh-kokoh aja. Tapi jika mobil tersebut mengalami tabrak di titik yang sama, biasanya bahkan hampir pasti tulangan tersebut tidak bisa menahan beban yang seharusnya bisa ditopang. Yang pada akhirnya mobil seperti tidak memiliki perlindungan dari tulang. Terlebih lagi jika sasisnya juga kena. Jika sasis sudah kena, mobil tentu aja tidak akan enak digunakan. Entah itu mobil miring ke kiri atau ke kanan, setir selalu miring walaupun sudah dispuring berkali-kali. Namun jika sasisnya kena, tentu aja masih ada jawabannya, yaitu pres sasis. Tapi harganya lumayan mahal. Jika dicek sih harganya kisaran dari 10-20 jutaan tergantung kondisinya. Menariknya, tidak semua mobil bisa dipres sasisnya. Yang mana ini semua balik lagi ke struktur sasis mobil tersebut. Misalnya Mitsubishi Grandis. Mobil ini benar-benar nggak bisa dipres sasisnya. Jadi, dulu ada tetangga pernah laka dengan Mitsubishi Grandisnya. Setelah direstorasi, mobil terasa tidak enak digunakan dan ternyata mobil tersebut divonis sasisnya kena. Kemudian ketika dibawa ke toko pres sasis, mereka bilang kalau Grandis nggak bisa dipres sasisnya karena strukturnya sangat kaku. Jadinya iya, alhasil mobilnya ya gitu, miring aja kayak mobil belum dispuring abis ganti kaki-kaki. Kesimpulannya adalah, mobil bekas tabrak secara harfiah masih layak dibeli. Namun keputusan untuk membeli mobil bekas kecelakaan harus didasarkan pada pertimbangan matang. Jika mobil hanya mengalami kerusakan ringan dan sudah diperbaiki dengan standar tinggi, misalnya dengan asuransi atau partner asuransi, sepertinya masih layak dibeli, terutama jika harganya lebih murah dibandingkan dengan mobil normal. Namun jika kerusakannya cukup parah, terutama pada bagian rangka atau struktur utama, lebih baik kalian menghindari mobil tersebut untuk menghindari resiko keamanan dan biaya tambahan tak terduga lainnya. Karena biaya tak terduga ketika restorasi adalah mimpi buruk yang nyata. Tapi kalau menurut saya pribadi, lebih baik beli mobil yang nggak pernah laka dengan harga normal. Cerita sedikit, dulu pernah mau beli mobil untuk dijual lagi, yang mana saat itu unitnya adalah Toyota Rush. Ketika cek unit, mobil ini terlihat mulus dan sangat terawat. Harganya bisa dibilang lebih murah 5 jutaan dari pasaran, masih bisa ditego lagi. Dan ketika lagi dicek, mesinnya aman. Kaki-kaki juga aman, interior aman. Namun ketika melihat kolongan belakang, mobilnya memiliki bekas lasan yang panjang. Dan ketika ditanya, penjualnya baru ngaku kalau mobil tersebut bekas ditabrak truk, jadi harus direstorasi total bagian belakangnya. Setelah mengetahui hal tersebut, langsung gagal transaksi. Jadi buat kalian yang ingin membeli mobil bekas, pastikan kalian cek kolongan-kolongannya juga. Jangan terpaku sama yang tulangan aja. Karena ya kalau yang tertutup cat biasanya saat ini sudah bisa tersamarkan. Tapi kalau kolongan agak sulit tersamarkan. Karena biasanya motifnya kulit jeruk. Kalau ada repair pasti kelihatan banget. Jadi ya semua tergantung kondisi. Mobil laka bisa dikatakan layak dan tidak layak. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.